Maka ketika Abu Bakar naik jadi khalifah, orang terbaik setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya memilih sahabat-sahabat terbaik yang didikan Rasul itu. Nah, Umar posisinya adalah diposisikan dengan posisi yang tepat. Ada kisah yang menarik diriwayatkan. Diangkat, Umar kamu posisinya hakim. Gitu. Nah, Umar menjabat setahun lamanya waktu itu. Maksud saya setahun itu sejak dia diangkat, setahun berikutnya Umar mengajukan pengunduran diri. Mundur dari jabatan. Ada jadi pengunduran diri. Tapi zaman terbaik itu mundur itu tidak kayak hari ini mundur, Pak. Enggak kayak hari ini mundur. Mundur itu terjadi berkali-kali di zaman terbaik itu. Di antaranya Umar ini mundur. Antum nanti lihat kan, bahkan pemimpin tertinggi mundur, yaitu Hasan putra Ali radhiyallahu anhu majma'in. Mundur dari jabatan tertinggi sebagai khalifah. Tapi beda mundurnya. Mundurnya bukan karena masalah, enggak ada masalah. Kenapa Umar mundur? Datang ke Abu Bakar, saya mundur dari jabatan ini. Kata kata Khalifah Abu Bakar, amin masyaqqatin ya ibn Khattab. Apa karena sulit pekerjaan ini wahai Umar bin Khattab? Kata Umar, lah, enggak lah, orang berilmu, Bang. Nah, ini pas kalau buat saya enggak masalah. Tapi saya ini sudah setahun menjabat di sini. Tidak ada satu kasus pun yang masuk ke saya. Antum cari, Pak, di negeri mana ibu kota enggak punya kasus? Wallahi, Pak, wallahi. Zaman ini bukan zaman mimpi di negeri antah berantah, ini kembali. Kalau anak-anak ini kita didik dengan cara benar. Umar bilang saya enggak punya kasus. Dan antum perlu paham ya, kalau antum buka ada buku bagus, buku Sirah Nabawiyah, bukunya Dr. Akram D. Al-Umari, As-Sirah Asrul Risal Al-Khilafah Rashidah. Itu beliau sampaikan, bukan cuma Umar, bahkan sahabat di posisi kayak Umar di tempat lain sekian lama nggak ada masalah duduk. Mana ada pengadilan tanpa masalah hari ini? Apa ada gitu hakim nganggur? Aku nganggur saya Pak, nggak ada tumpukan berkas di meja saya. Yang ada hakim kekurangan, saking banyaknya masalah. Ini bukan sebuah kebetulan. Apa kalimat Umar? Lihat kalimat Umar, Pak. Lihat. Ini potret masyarakat loh. Bahwa masyarakat itu kalau dengan Islam memang bukan tidak ada masalah. Masalah ada, tapi sangat minim. Masyarakat tanpa Islam itu semua masalah. Urusan ini aja bertikai, urusan ini berantem, urusan ini masuk pengadilan. Tetangga depan belakang pengadilan bareng-bareng. Kok begitu? Wong satu kamar aja masuk pengadilan mulu. Masyarakat apa ini? Akhirnya kasihan pengadilan agama di negeri ini, Pak. Sampai dikenalnya, saya punya teman hakim di pengadilan agama. Sampai kalimatnya gitu. Ini pengadilan agama ini jadi pengadilan perceraian. Kan urusan agama banyak, bukan? Tapi perceraian mulai diurusi. Padahal Quran menyebut pernikahan itu sebagai mitsaqon ghalidha. Tali yang sangat kuat. Tali kuat antum tahu, tali kuat. Enggak bisa antum gunting enggak putus. Antum pukul dia enggak putus, antum bakar dia enggak kebakar. Itu tali pernikahan yang dimau oleh Quran. Tapi karena bukan Islam yang dijadikan literaturnya, maka akhirnya kayak tali rapia, Pak. Enggak usah digunting gitu, Pak. Kesenggol aja putus. Itu pernikahan yang terjadi hari ini. Itu harus koreksi serius, Pak. Koreksi serius sekali. Umar begitu mundurkan diri, dia berkata pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Umar, saya pikir wajar. Wajar. Kenapa tidak ada kasus masuk ke saya? Ini adalah masyarakat yang hubungan sesama mereka adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mereka tahu kewajiban sehingga mereka tidak mengabaikannya. Dan mereka tahu hak mereka sehingga tidak mengambil melebihi haknya. Apa sih membuat kita bertikai, Pak? Yang membuat kita bertikai itu kewajiban tidak dijalankan, mengambil hak lebih dari haknya. Kan itu. Kalau ternyata ada yang kurang pas, kita saling menasihati, salah antum, enggak boleh begitu. Jangan lakukan. Tawasau bil haq. Umar jelas sampaikan, karena ini masyarakatnya.
Makanya kemudian fafima yakhtalifuna idzan. Kalau begini keadaan masyarakatnya, atas dasar apa mereka bertikai? Antum bayangkan Pak, masyarakat sahabat tabi'in zaman itu sampai tidak punya alasan untuk berantem. Yuk kita berantem. Alasannya apa ya kita berantem ya? Fafima yakhtalifuna idzan. Hari ini antum lihat, kita bingung nyari alasan untuk bersatu tuh bingung. Apa yang membuat kita bersatu ini apa ya? Antum lihat rusaknya lihat hari ini. Kayak begini kok dilanjutkan. Umat begini nggak bisa dilanjutkan. Tak bisa dilanjutkan. Harus diubah. Diubah jalur mereka. Hari ini loh kita bingung nyari alasan. Apa alasan kita bersatu ya? Dulu mereka nggak punya alasan untuk berantem. Apa alasan kita berantem ya? Itu teman-teman Allah.